Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English class with me, Miss Elmi. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang simple past tense atau bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah lampau. Dan perlu diketahui bahwa simple past tense terbagi ke dalam dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Untuk kali ini kita akan belajar kalimat verbal dalam bentuk positif. Bagaimana ya caranya? Mari kita sama-sama mempelajari cara untuk membentuk kalimat positif dalam verbal sentence atau kalimat verbal. Nah, kalimat verbal itu sendiri adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Let's go, kita perhatikan rumus berikut, oke? Nah, berikut adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk membentuk kalimat positif dalam verbal sentence. Nah, pertama yang kita butuhkan dalam membentuk kalimat positif dalam verbal sentence adalah subjek. Subjek yang bisa kita gunakan bisa berupa subjek pronoun seperti I, you, we, he, atau it, atau kita bisa juga menggunakan nama orang, nama benda, atau nama tempat. Setelah itu ada verb atau kata kerja. Nah, kata kerja yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk kedua karena kita menyatakan kegiatan yang telah lampau atau telah terjadi. Setelah itu ada objek, dan jika kalimatnya ingin lengkap maka kita bisa menambahkan adverb di akhir kalimat. Bagaimana? Simpel kan rumusnya? Sekarang kita coba bersama-sama aplikasikan rumus tersebut dalam sebuah kalimat. Let's go! Well, sebelum kita mencoba membuat kalimat positif dengan rumus yang sudah kita pelajari, mari kita perhatikan contoh kata kerja berikut. Ini adalah contoh kata kerja regular dan irregular verb atau kata kerja yang mengalami perubahan secara teratur atau tidak teratur. Oke, untuk membentuk kalimat positif dengan tensi simple past tense, yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk kedua. Kita lihat ada 3 kolom dalam tabel tersebut. Kolom yang pertama adalah kata kerja bentuk pertama, dan kolom kedua adalah kata kerja bentuk kedua, dan kolom ketiga adalah kata kerja bentuk ketiga. Jika kita perhatikan, kata studied dan listen mengalami perubahan yang beraturan untuk kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga, yaitu untuk study menjadi studied, kemudian untuk listen menjadi listened. Nah, di belakangnya ditambah ed. Dua kata kerja ini masuk ke dalam regular verb. Sedangkan untuk kata speak dan see mengalami perubahan yang tidak tetap atau tidak beraturan. Untuk speak, untuk kata kerja bentuk keduanya menjadi spoke dan verb tiganya menjadi spoken. Sedangkan untuk see, kata kerja keduanya menjadi saw dan kata kerja ketiganya menjadi seen. Mereka masuk ke dalam irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Nah, nanti kita akan gunakan kata kerja tersebut dalam bentuk kalimat. Kita akan ambil kata kerja bentuk keduanya ya. Sedangkan ini adalah adverb yang bisa kita gunakan untuk membentuk kalimat dalam tensi simple past tense. Yang pertama ada adverb of time atau kata keterangan waktu. Biasanya kata keterangan waktu yang kita gunakan adalah yesterday atau kemarin, last misalnya last week, last year, minggu lalu atau tahun yang lalu. Kemudian ada yang diakhiri ago, misalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada adverb of place atau kata keterangan tempat. Untuk kata keterangan tempat ini kita bisa menyesuaikan dengan kalimat yang kita buat. Contohnya di sini ada in the class, di dalam kelas, at home, di rumah, dan in the market.
di pasar. Nah, ini adalah contoh kata keterangan tepat yang bisa kita gunakan dalam sebuah kalimat. Kemudian ada adverb of manner. Ini adalah kata keterangan cara atau yang menerangkan cara. Yang pertama, contohnya ada kata friendly, dengan lancar. Kemudian ada slowly, dengan pelan, dan ada loudly, dengan keras. Nah, itu adalah contoh adverb atau kata keterangan yang bisa kita gunakan untuk melengkapi sebuah kalimat dalam simple past. Oke, let's study this example. Mari kita pelajari contoh kalimat-kalimat berikut. Nah, kalimat berikut adalah kalimat yang dibentuk menggunakan rumus yang telah kita pelajari, yaitu ada subjek, kemudian verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, kemudian ada objek, dan dilengkapi dengan adverb. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ada kalimat she studied English last night. Nah, kita lihat di situ ada subjek she atau dia perempuan. Kemudian diikuti dengan kata studied. Ini adalah verb 2 atau kata kerja bentuk kedua yang berarti belajar. Kemudian yang dipelajari adalah English dan adverbnya atau kata keterangannya adalah last night atau tadi malam. Contoh kalimat yang kedua adalah I listened a music yesterday. Saya mendengarkan musik kemarin. Contoh yang ketiga, Lina spoke English fluently. Lina berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dan contoh yang keempat, I saw you last week. Saya melihatmu minggu yang lalu. Nah, contoh kalimat 2, 3, dan 4 mempunyai pola yang sama dengan contoh nomor 1, yaitu menggunakan subjek, verb 2, objek, dan juga adverb sebagai pelengkap. Nah, dari keempat contoh kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa masing-masing kegiatan terjadi di waktu yang lampau. Sekarang mari kita perhatikan contoh dialog berikut. Oke, ada Udin dan Lina yang sedang berbincang. Udin bertanya kepada Lina, "What did you do last night, Lina?" Apa yang kamu lakukan tadi malam, Lina? Kemudian Lina menjawab, I studied English last night. Nah, dari percakapan mereka kita tahu bahwa Udin menanyakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Lina. Dan Lina memberikan jawaban bahwa dia belajar bahasa Inggris tadi malam. Artinya kegiatannya sudah berlangsung tadi malam. Well, demikianlah pembelajaran kita di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan penjelasannya bisa dimengerti ya. Thanks for watching and see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.